Ibu Bupati, Bapak Ibu dan hadirin sekalian semuanya, mudah-mudahan momen ini adalah mempererat silaturahmi kita dalam rangka untuk mensupport khususnya tenaga-tenaga TRSI, BPBD maupun Tagana yang sudah hari-hari di lapangan. Dan mohon izin saya laporkan Ibu bahwa BPBD sudah melakukan rapat dengan dinas terkait pada tanggal kurang lebih 14 kalau tidak salah. Ini dalam rangka untuk mengatasi pasca banjir, karena di lapangan banyak masyarakat kita curhat ataupun melaporkan tanamannya habis, kemudian rumahnya rusak. Ini kami meminta kepada seluruh SKPD juga mungkin melalui leading sektor atau dinas teknisnya masing-masing sesuai dengan hasil rapat kita untuk paling tidak mendata juga sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena selain bencana banjir kemarin perlu kami laporkan di daerah Keraya sudah ada titik api, dan di daerah Pangkut kurang lebih di Keraya 5 hektar terbakar, kemudian di Pangkut kurang lebih 2 hektar. Jadi kita setelah pasca banjir ini akan menghadapi pancaroba musim kemarau lagi, dan tugas BPD maupun Tagana ini tidak putus. Mereka akan siap mengatasi karhutla lagi, karena berdasarkan koordinasi teknis dengan pihak provinsi kita akan siaga kembali terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menjadi momok kalau gambut asapnya terlalu banyak sehingga menyebabkan kebakaran hutan kita ataupun asap mengganggu semua aktivitas kehidupan baik secara ekonomi maupun sosial lainnya. Hari yang penuh berkah masih dalam rangkaian kegiatan Hari Idul Adha 1441 Hijriah. Kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus syukuran bersama dengan Satgas Penanggulangan Bencana Banjir. Dan ini juga menjadi momen yang sangat berharga sekali karena banyak sekali yang berkurban, dan kebetulan pagi tadi juga ayah sudah berkurban. Alhamdulillah, mudah-mudahan Yudit dikasih yang bisa makan. Jadi hari ini momentum dalam rangka kita halal bihalal ya, dan juga sebagai memotivasi semangat para tim kita ya, versi baik ini khususnya kebencanaan, baik itu yang tergabung dari BPBD, Manggala Agni, Tagana, kemudian juga relawan, semuanya di sini. Karena tugas kita ini masih menanti lagi. Dengan kondisi saat ini kita belum situasi kebencanaan Kabupaten Kota Waringin Barat masih terus berlanjut. Karena tim inilah yang langsung turun ke masyarakat, ke lapangan. Tentunya saya berharap dukungan penuh ya dari semua, baik itu elemen masyarakat juga untuk selalu ikut membantu. Kemudian tadi juga Ibu sampaikan dalam kondisi kebencanaan saat ini setelah Kabupaten Kota Waringin Barat ditetapkan bencana COVID-19, otomatis beberapa sektor ya, khususnya dunia pendidikan, kemudian sosial ekonomi, kemudian juga gerakan-gerakan yang lain, ini semuanya serba dibatasi, bahkan tidak beraktivitas sama sekali. Nah, ini kita pelan-pelan akan mulai membuka itu, terutama bagaimana kantong-kantong ekonomi khususnya menggerakkan UMKM ya, dengan sektor pariwisata. Ini pelan-pelan sudah kita mulai persiapkan, insya Allah. Kemudian juga yang kita bahas juga pasca ya, khususnya pasca banjir. Kemarin beberapa tinjauan kita di lapangan, masyarakat saat ini sangat membutuhkan, terutama bagaimana pemerintah menyiapkan stimulus ya untuk menanggulangi ini semua, dan kita akan siapkan stimulus itu terutama membantu masyarakat kita yang terdampak banjir, khususnya dari sektor perikanan, kemudian juga dari ketahanan pangan. Jadi ada dua sektor ini yang akan kita bantu. Kemudian juga dari sosial sendiri, kita juga akan membantu masyarakat, khususnya yang kemarin terdampak ini kan pasti ada kondisi rumahnya mungkin yang rusak berat, itu tentunya nanti akan kita data ulang ya. Tapi kalau kita mau mengganti semua tentunya tidak mungkin. Tapi paling tidak yang betul-betul parah lah nanti kita akan data. Kemudian berkaitan dengan dunia pendidikan, insya Allah juga ini mulai pelan-pelan kita akan bertahap ya membuka, karena kita melihat juga status zona ya. Kalau zona ini statusnya tidak ada peningkatan, mungkin ini sekolah mulai kita akan buka
tidak dengan daring lagi tapi tetap muka. Tapi bagi wilayah zona yang masih kita anggap rawan, mungkin ini sifatnya dibuka tapi ada batasannya ya, tidak langsung sekaligus, mungkin bertahap persip ya, rencananya seperti itu. Nah, ini Senin nanti kita akan rapatkan dengan tim dulu untuk membicarakan lebih lanjut ya, terutama yang kita anggap ini zonanya masih rawan ya. Jadi untuk dunia pendidikan kita mungkin bertahap seperti itu. Tapi kalau yang zonanya kita anggap ini aman berarti itu kita akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan tentunya protokol kesehatan yang selalu kita anukan ke sekolah-sekolah. Di dalam situasi seperti ini tentunya saatnya lah kita saling menguatkan satu sama yang lain, saling memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan bahu-membahu di dalam menanggulangi situasi kondisi yang tentunya ini siapapun tidak ada yang menginginkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman ya, yang tidak henti-hentinya memberikan supporting kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan kondisi kebencanaan ini yang tidak mengenal lelah sejak ditetapkannya status Kabupaten Kota Waringin Barat COVID-19. Dan di satu sisi teman-teman yang langsung di lapangan ya, yang berhadapan dengan masyarakat tentunya dihadapkan oleh situasi yang kadang-kadang kurang enakan ya. Bahkan ada teman-teman kita yang pertama kemarin Pak Dr. Fahrudin ya, kemudian kita doakan juga kepada Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, mudah-mudahan beliau juga segera dipulihkan dengan kondisi COVID ini, dan hal-hal yang lain berkaitan dengan pemulihan sektor ekonomi dan juga sektor dunia pendidikan yang saat ini memang sangat merasakan dampaknya. Kita juga nanti Senin akan melakukan rapat tim ya. Insya Allah ini juga sekolah-sekolah kita akan mulai buka ya. Jadi ini kita mendengarkan keluhan juga dari para orang tua wali murid dengan kondisi seperti saat ini, sudah tak kena COVID, tak kena banjir, tak kena lagi internet. Nah, jadi sadar sudah ini. Nah, jadi ini bahasa-bahasa masyarakat kita orang tua gitu kan. Nah, jadi ini perlu kita mencarikan solusi kepada masyarakat ya, jangan sampai nanti apa yang viral. Mungkin Bapak Ibu ada sudah lihat ya, khususnya dunia pendidikan, sudah jadinya aku nih kada tamat SD jadinya suruh mengajar anak lagi jadinya sampai terperot-perot bibir jadi mengajari anak jadinya kan. Nah, jadi ini kondisi real yang ada. Prioritas kesehatan memang saat ini adalah salah satu prioritas kita, tapi juga ekonomi, pendidikan, sosial ini juga harus kita mulai benahi di Kabupaten Kota Waringin Barat.